konten pinjol di media sosial, saya sering melihatnya juga di beberapa platform seperti TikTok atau YouTube. Ya mungkin mereka ingin, mungkin itu juga salah satu bagian dari marketingnya aplikasi-aplikasi pinjol untuk menggait nasabah-nasabah baru juga ya. Jadi mungkin tidak ada maksud lain selain mencari nasabah baru, menurut saya seperti itu. Buat konten pinjol sih aku lumayan sering ya kalau misalnya muncul di kayak pop-up iklan gitu. Misal mungkin lagi di main sosial media atau kayak lagi main game. Itu lumayan sering sih. Tentang narasi yang dibangun di konten pinjolnya ya. Di iklan pinjolnya itu biasanya ya ini sih nawarin kayak nawarin kalau misalnya mungkin audiensnya itu lagi kesusahan buat cari uang gitu, bisa pinjem dulu. Biasanya nawarin kayak nanti balikinnya tuh gampang kayak gitu. Jadi kayak bisa pinjem dengan modal yang besar, tapi mereka bisa balikin uang yang mereka pinjem itu dengan cara yang mudah kayak gitu sih biasanya kebanyakan. Untuk seberapa sering, saya sangat sering melihat konten pinjol di medsos mas, karena setiap kali saya membuka platform medsos seperti YouTube itu sering muncul, dan untuk narasinya menurut saya sangat menjanjikan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, karena dengan narasi-narasi yang diutarakan seperti dana cepat cair dan mudah dalam melakukan pinjol itu sangat menjanjikan bagi orang yang membutuhkan. Iklan pinjol di media sosial itu lewat sangat sering, terutama di TikTok. Aku kan sering banget ya bukain TikTok kayak gitu. Nah yang menurutku mereka itu lewat iklan itu, mereka itu mempromosikan pinjol agar banyak orang yang menggunakan pinjol gitu loh dengan cepat kayak gitu. Kalau ada orang yang butuh uang bisa menggunakan pinjol tersebut kayak gitu. Yang sering saya lihat itu ada Kami sama Kredivo, itu paling sering beriklan mungkin ya di media sosial. Kalau buat aku sendiri sih yang paling sering lewat ya itu iklan dari Ada Kami sama Aku Laku sih. Itu kayaknya paling sering banget lewat di media sosial di iklan-iklan gitu. Kalau nggak pas lagi main game gitu. Ada Kami mas, yang gambarnya hijau-hijau itu loh mas, yang di YouTube itu sangat sering muncul. Jadi sangat membekas setiap kali kalau membuka YouTube. Saat ini tuh ada satu iklan pinjol yang membekas tuh Watas namanya. Karena aku sering buka TikTok, jadi Watas tuh sering banget sponsornya kayak gitu lewat di TikTokku. Itu Watas. Menurut saya itu bisa jadi bumerang juga untuk nasabahnya, karena suatu pinjaman pasti akan dikenakan bunga juga, dan tanpa strategi peminjaman yang bagus, nasabah mungkin akan keberatan juga apabila ada bunga yang terlalu besar dibebankan terhadap nasabah itu sendiri. Karena menurut saya banyak pinjol-pinjol yang bunganya mungkin lebih besar dari bank-bank seperti BCA, BNI atau BRI yang sudah multinasional. Jadi menurut saya untuk iklan ya mungkin itu juga bagian dari strategi mereka, tapi menurut saya itu fatal juga, apalagi untuk warga Indonesia yang mungkin menggunakan pinjol itu minim literasi juga ya mas. Oke, kalau misalnya buat aku sendiri sih ya, perasaan aku pas lihat iklan pinjol yang kayak dia tuh nawarin banyak banget benefit, tapi nggak ngejelasin mungkin konsekuensi atau kayak syarat dan ketentuan secara lebih dalam itu. Perasaannya campur aduk mas, karena untuk orang-orang yang sangat membutuhkan itu sangat menjanjikan, tapi iklan pinjol itu tidak memberikan konsekuensi bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Jadi sangat sedikit was-was untuk orang-orang yang mau melakukan pinjol gitu mas. Ya menurutku iklan pinjol itu emang tujuan mereka tuh agar banyak masyarakat yang cepat bergabung dengan mereka tanpa memberikan konsekuensinya. Jadi menurutku itu
kemenangan hanya untuk sepihak aja, itu merugikan orang lain. Aku rada nggak setuju dengan konsep iklannya seperti itu. Kalau saya sendiri tidak pernah pakai pinjol ya, tapi mungkin untuk pinjaman akan sedikit berpengaruh pada kehidupan saya karena saya punya background bisnis juga, jadi pinjaman sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Tapi untuk pinjol-pinjol seperti yang mungkin tadi saya sebutkan, ada kami Kredivo yang membebankan bunga yang terlalu besar, itu menurut saya untuk saya tidak pernah ambil. Oke, kalau buat kehidupan aku ya, pinjol sendiri tuh nggak terlalu ngaruh karena aku nggak pernah pakai pinjol ya, yang kayak bener-bener pinjem uang secara online tuh aku belum pernah pakai, jadi nggak terlalu mempengaruhi kehidupan aku. Cuman mungkin ada aplikasi-aplikasi yang kayak Sangat tidak berpengaruh Mas, karena saya tidak menggunakan pinjol. Di kehidupanku pinjol itu nggak ada pengaruhnya karena aku juga nggak menggunakan pinjol. Terus aku nggak suka kalau menggunakan platform pinjam uang tanpa adanya jaminan atau pokoknya yang merugikan aku kayak gitu. Penting nggak penting sih Mas sebenarnya, karena kalau untuk konteksnya pinjol seperti tadi mungkin saya nggak tertarik juga sih, nggak pernah pakai juga, karena ya itu tadi balik lagi ke bunganya nggak bisa ditoleransi, karena mungkin bunga di pinjol itu apabila gagal bayar atau telat bayar itu akan berkali-kali lipat daripada bunga aslinya, jadi floating terus. Itu sih menurut saya. aplikasi Shopee gitu kan juga ada menawarkan SPay pinjam atau kayak Shopee Pay Later. Mungkin itu yang paling sering yang paling relevan sama anak-anak zaman sekarang ya. Dan kalau buat aku sendiri sih paling mentok tuh pernah pakai SPay Later, dan itu emang waktu itu ngebantu, tapi bukan yang bikin aku memakai fitur itu buat secara terus-menerus, tapi karena waktu itu butuh aja gitu. Jadi bisa dibilang saat itu membantu posisinya, tapi nggak menjadikan fitur itu sebagai keharusan aku buat pakai setiap hari atau setiap bulan kayak gitu. Untuk pinjol tidak penting dalam menunjang karir saya dan pekerjaan saya, karena saya lebih mengutamakan hal-hal lainnya dibanding dengan pinjol, karena konsekuensinya yang sangat kurang masuk akal. Untuk saat ini pinjol itu tidak menunjang untuk profesiku ya, karena aku sendiri emang tidak menggunakan pinjol. Menurutku ya pinjol itu sangat merugikan aku jika aku menggunakan kayak gitu. Dari beberapa berita yang saya baca itu pinjaman online di Indonesia udah mengkreditkan kepada debitur itu sekitar 77 triliun per Agustus 2024 tahun ini. Jadi mungkin masif sekali ya iklannya di Indonesia ini. Mungkin nasabahnya juga banyak, tapi banyak juga yang gagal bayar. Itu menurut saya jadi hal yang buruk bagi penggunanya. Dan kalau bisa dihindari aja kalau pinjol seperti itu. Oke, kalau menurut aku sendiri pinjaman online sejauh ini ya yang aku tahu itu sebenarnya kalau menurut aku pribadi justru sebisa mungkin dihindari ya, karena ketika misalnya kita pakai pinjol itu pasti kan ada syarat ketentuan yang benar-benar harus harus dipenuhi gitu. Dan kalau misalnya ternyata kita tuh sadar kalau misalnya kemampuan buat memenuhi syarat dari awal itu nggak ada, mending nggak usah sama sekali, karena takutnya ketika nggak bisa memenuhi syarat itu, syarat yang udah disetujui bersama di awal gitu ya, itu takutnya malah kayak nanti di belakangnya jadi dikejar utang kayak gitu loh jatuhnya. Jadi sebisa mungkin sih kalau buat aku pribadi tuh dihindari buat pinjol. Kalau misalnya masih bisa pinjam ke teman atau saudara gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pinjam online kan kita pinjam sama orang yang kita tuh nggak tahu, tapi difasilitasi ya ibaratnya kayak gitu. Jadi itu agak tricky sih sebenarnya. Apalagi kalau di film-film kan sering tuh ya, kayak serem banget tuh kalau misalnya pinjam online terus nggak dibayar, terus kayak bener-bener yang di teror kayak gitu-gitu juga serem sih.
persepsi saya tentang pinjaman online yang sejauh saya tahu, Mas, sangat menjanjikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena pinjaman online sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan dana cepat karena syaratnya yang mudah dan cepat cair. Namun tidak memberikan konsekuensinya terkait pinjaman online itu. Persepsiku tentang pinjaman online, mereka tuh hanya memberikan keuntungan pada perusahaannya aja. Mereka tuh nggak memikirkan gimana klien mereka, keadaan klien mereka. Bahkan aku tuh pernah baca kalau sistem pinjol itu dia itu balikin uangnya tuh bisa berkali-kali lipat. Jadi nggak hanya 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Jadi itu sangat menyengsarakan bagi pengguna pinjol itu sendiri. Bahkan pinjol itu kalau kita seumpama udah terjerat satu pinjol, nanti akan terjerat pinjol-pinjol yang lainnya karena bunganya kan akan semakin besar kan ya. Jadi menurutku itu bakal merugikan kita sendiri sih. Baik. Mungkin bagian kata-kata pencairan cepat tanpa syarat. Nah, itu banyak yang tergoda, apalagi di Indonesia, khususnya anak-anak muda ya Mas, itu kan sering pengen punya uang tapi dengan cara cepat. Nah, mungkin salah satunya pinjol ini, dan mungkin target mereka, nasabah-nasabah mereka itu juga anak-anak muda di Indonesia ini. Buat aplikasinya, kalau buat aku sendiri sih aku nggak tahu ya, nggak sampai detik ini itu aku nggak pernah merasa percaya sama semua aplikasi pinjam online dari iklan yang aku tonton, karena juga nggak sebanyak itu iklan pinjol yang aku tahu. Dan mungkin dari yang paling sering kan tadi aku udah bilang ada Kami sama Aku Laku ya, mungkin 2 itu yang paling sering muncul. Dan kalau buat yang paling aku percaya belum ada sih, maksudnya mungkin bisa jadi opsi yang aku tahu itu, tapi aku masih kayak nggak percaya juga buat pakai aplikasi pinjol itu sendiri. Yang sangat menjanjikan syaratnya yang mudah dan dana yang cepat cair, menurut saya sangat menjanjikan bagi orang-orang yang membutuhkan dana cepat. Pinjol itu tidak memberikan konsekuensinya, dia hanya menjelaskan dana akan cair cepat, tidak menggunakan jaminan apapun, bahkan cuma foto KTP, dan itu pun hanya sekedar foto kan. Jadi menurutku itu yang membuat orang-orang tertarik untuk tetap menggunakan pinjol seperti itu. Sebelumnya tuh Mbak pernah lihat iklan pinjol nggak? Pernah. Yang paling sering muncul apa? Itu pay later tuh ikut nggak sih? Kalau Ikut pinjol? Iya. 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 Itu pay later. Iklan apa ya? Nggak ingat. Shopee. Shopee Pay Later. Iya. Oh ya. Kalau Mbak sendiri tuh termasuk pengguna pinjol atau bukan? Itu pay later tadi. Ya. Pinjol. Iya, itu pengguna. Menurut Mbak pengaruh pinjol bagi kehidupan Mbak itu apa? Terbantu tapi meresahkan sih. Kan iklan pinjol Pay Later macam-macam kan Mbak. Nah itu kan dari berapa brand gitu, menurut Mbak iklan tuh ngaruh nggak? Jadi misalnya nih Mbak lihat iklan Pay Laternya Shopee atau nggak lihat iklannya pinjol ada Kami. Nah dari iklan tuh Mbak merasa terpengaruh nggak, kayak oh iklannya menjanjiin bisa pinjaman sekian gitu, misal tuh jadi kayak pengen gitu, ada rasa terpengaruh gitu nggak dari iklannya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Kalau dari Mbak sendiri kan sebagai pengguna Pay Later tuh yang bikin tertarik apa? Dari iklannya atau mungkin dari pinjaman yang ditawarin atau gimana yang bikin tertarik? Itu kan kalau dari iklannya tuh kalau buat pengguna baru itu loh, kan suka ada voucher cashback. Nah itu kan jadi kalau setelah dihitung-hitung malah lumayan gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya dari iklan pinjol sendiri itu, menurut Mbak iklan pinjol yang pernah Mbak lihat selama ini ya, itu bikin persepsi Mbak ke pinjol tuh negatif atau positif kira-kira? Menurut Mbak tuh kalau iklan pinjol tuh rasanya oh itu negatif, atau menurut Mbak itu positif atau gimana? Ada negatifnya, ada positifnya, tapi lebih ke negatif. Gitu.